Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi seputar bagaimana tips dan trik agar lolos dalam membuat aksi nyata dalam platform PMM atau platform Merdeka Mengajar. Biasanya Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti kegiatan sertifikasi PPG sangat membutuhkan informasi tentang bagaimana caranya agar aksi nyata yang mereka buat bisa langsung lolos validasi. Mau tahu tipsnya? Silahkan ikuti terus video saya berikut ini. Langsung saja Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu login ke PMM seperti pada layar di depan Bapak Ibu ini. Ini adalah halaman platform Merdeka Mengajar. Kemudian silahkan Bapak Ibu masuk ke menu sertifikasi pendidik. Nah, di sini saya sudah mengerjakan dua tugas aksi nyata yang sudah divalidasi. Yang pertama yang prinsip pengajaran dan asesmen, dan yang kedua yang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan sekarang sedang menunggu validasi untuk yang kedua yang pembelajaran sosial emosional. Nah, kita akan sedikit berbagi tipsnya. Kira-kira bagaimana sih agar aksi nyata yang kita submit itu bisa lolos verifikasi. Tipsnya sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama, Bapak Ibu tentunya sudah membaca modul yang sudah disediakan di sini ya, modul-modulnya. Nah, di dalam aksi nyata Bapak Ibu, yang pertama tentukan dahulu dimasukkan untuk aspek pengetahuan tentang materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sini. Ya, jadi ditentukan aspek pengetahuannya. Kita lihat hasil yang sudah saya kerjakan. Nah, ini contoh yang UDP, ini aspek pengetahuannya kita masukkan di sini. Ya, yang sudah dipelajari Bapak Ibu di sini. Kemudian bisa dimasukkan definisinya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dimasukkan juga adalah pengalaman ya, pengalaman bermakna setelah Bapak Ibu mempelajari materi tadi. Ya, di sini ada pengalaman bermaknanya. Apa setelah Bapak Ibu belajar dimasukkan. Contoh di sini, contohnya ya, setelah saya mempelajari materi UDP, ide yang saya dapatkan adalah mendapat pemahaman tentang proses pembelajaran seperti bla 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 bla. Nah, ini dimasukkan. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa masukkan sebelum Bapak Ibu belajar materi ini dan setelah mempelajari materi ini. Itu yang kedua adalah pengalaman bermakna. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jangan lupa juga memasukkan tentang tantangan yang dihadapi. Ya, ketika Bapak Ibu menggunakan atau mengaplikasikan tadi materi tadi di kelas, itu apa tantangannya? Contoh yang saya buat di UDP ini, yang pertama tantangannya adalah pembiasaan menggunakan pembelajaran tradisional ya. Jadi ketika kita mengajar biasanya pakai cara tradisional. Yang kedua adanya keberagaman siswa. Ya, banyak siswa-siswa yang berbagai macam latar belakang pendidikan, mungkin orang tua, terus mungkin geografisnya, ini bisa dimasukkan. Kemudian 3, penggunaan teknologi. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa fleksibel, bisa dimasukkan dalam tantangan yang dihadapi. Kemudian yang paling penting adalah di sini adalah adanya refleksi ya, refleksi. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari ini dan diaplikasikan, itu kira-kira apa sih yang berubah di diri Bapak Ibu? Ya, contoh di sini. Bahwa sebelumnya saya ketika mengajar itu tanpa menggunakan UDP ya. Setelah kita aplikasikan UDP, maka kita bisa tuliskan apa yang kita dapatkan. Contoh seperti ini. Refleksinya adalah contoh seperti ini. Saya dapat membuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya. Kemudian saya dapat membuat asesmen di awal, tengah, dan akhir proses pembelajaran, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu tuliskan apa sih yang menjadi berubah dalam pola pengajaran Bapak Ibu
ketika sudah menggunakan aplikasi atau menerapkan modul yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah adanya umpan balik. Nah, ini umpan balik atau feedback. Feedbacknya bisa dari guru atau mungkin dari dari siswa. Ya, kalau di sini saya menggunakan dari guru, saya menggunakan Jamboard di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Form, juga bisa ya umpan baliknya. Saya rasa umpan baliknya lebih bagus menggunakan yang teknologi terkini ya, pakai digital ya. Karena beberapa teman-teman saya yang menggunakan manual dengan dokumen biasa kemudian ditulis tangan itu ternyata revisi ya. Jadi sarannya silakan menggunakan yang computerized lah, teknologi terbaru, bisa Jamboard, bisa Google Form atau mungkin yang lainnya, silahkan. Kemudian berikutnya Anda juga bisa menambahkan dokumentasi ketika Bapak Ibu sedang mengajar ya, tapi itu mungkin opsional ya, karena juga beberapa teman-teman saya ada yang tanpa menggunakan foto dokumentasi juga lolos verifikasi. Contoh berikutnya saya lihat yang lolos dulu ya, yang di sini yang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini juga hampir sama urut-urutannya. Nah, ini yang pertama ada pengetahuannya ya. Ini pengetahuannya, kemudian ada pengalaman bermakna tadi ya, setelah mempelajari modul tadi seperti apa, tuliskan. Kemudian tantangan yang dihadapi. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, ada tantangan. Ini sebenarnya masih bisa ditambahi, sebelum belajar ini apa, kemudian setelahnya apa. Kemudian refleksinya, refleksi, kemudian berikutnya ada umpan balik. Nah, seperti itu teman-teman. Bapak Ibu bisa mengaplikasikan. Saya ulang lagi barangkali urut-urutannya. Nanti yang pertama Bapak Ibu ada aspek pengetahuannya, pengetahuan tentang pembelajaran tadi. Yang kedua adalah adanya pengalaman bermakna setelah Bapak Ibu mempelajari modul tersebut. Silakan tuliskan sebelum belajar modul itu apa, kemudian setelah belajar apa, dituliskan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi. Kemudian berikutnya adalah refleksi Bapak Ibu setelah mempelajari dan mengaplikasikan materi tadi ke siswa, apa yang Bapak Ibu kira-kira dapatkan. Kemudian berikutnya adalah umpan balik, ini wajib dimasukkan. Ya, saran saya tadi umpan baliknya bisa menggunakan Google Form atau mungkin Jamboard atau mungkin yang lainnya. Sangat banyak platform-platform di internet. Kemudian jika perlu Bapak Ibu bisa menambahkan foto dokumentasi. Lalu penutup. Oke. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana tipsnya agar aksi nyata Bapak Ibu bisa tervalidasi. Jika ada pertanyaan bisa layangkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.